Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Permisa lentera Ramadan rahimakumullah. Salam semangat. Alhamdulillah, hari ini kita hampir memasuki paruh ketiga 10 hari terakhir dalam kondisi sehat, dalam kondisi lancar, bahagia. Alhamdulillah, jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini kita layak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, segala kasih sayangnya, sehingga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan mulia ini. Semoga kita semua adalah termasuk golongan-golongan yang insya Allah sesuai dengan perintah Allah. Visi besar puasa ini adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Sebagaimana kita sering mendengar ayat ini setiap bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan ini begitu menyenangkan di telinga kita karena Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman dan mewajibkan kita untuk berpuasa dengan visi besar untuk diri kita sendiri sebagai seorang hamba adalah hamba yang bertakwa. Karena kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah bukanlah karena kekuasaannya, bukan karena pangkatnya, bukan jabatannya, bukan rupanya, bukan apa-apanya, tapi hanya satu, yaitu ketakwaan. Semoga kita semua nanti tergolong adalah hamba-hamba yang bertakwa. Pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, kita alhamdulillah mendapati Ramadan kali ini, dan kita berharap tahun depan kita juga akan dipertemukan oleh Ramadan Mubarak. Kenapa kita selalu berdoa seperti itu? Karena di bulan Ramadan ini ibarat swalayan, Allah sedang memberikan banyak sekali hal baik yang bisa kita ambil, bisa kita lakukan. Sebagaimana kalau kita pergi ke swalayan atau serba, yang kita bisa mengambil barang yang kita sukai, tapi masih ada satu syarat, kita harus punya uang. Sementara di Ramadan ini tak terhingga jumlahnya, dan kita bisa melakukannya, mengambil semuanya tanpa biaya, tanpa bermodal apa-apa kecuali iman dan takwa. Inilah yang menjadikan Allah menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan untuk berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma imanan waktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini sering dikutip setiap bulan suci Ramadan. Pada dasarnya bahwa siapapun yang bisa berpuasa dengan iman dan takwa, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi tujuan akhirnya tetap sama, bahwa kita ini dididik selama bulan Ramadan untuk mendapatkan status takwa. Dan takwa itulah yang menunjukkan implementasi, menunjukkan realitas bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa beribadah kepadanya. Pemirsa Lentera Ramadan yang berbahagia, bahwa di bulan Ramadan itu kita bisa mengibaratkan adalah sebuah pendidikan. Dan ini adalah kurikulum cinta, kurikulum yang Allah berikan pada kita dengan cintanya, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kenapa demikian? Karena kita ini diberi kebebasan untuk mengambil keputusan bergabung atau tidak. Orang-orang yang bertakwa pasti bergabung. Bergabung pengertiannya apa? Yaitu menjalani perintah Allah
menjalani titahnya dalam bentuk melakukan puasa Ramadan. Dan di dalam bulan puasa ini kita diberi kemerdekaan untuk mengambil hal-hal baik. Jadi kemerdekaan itu bukan mengambil hal-hal yang tidak baik, tapi kemerdekaan untuk mengambil hal-hal yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi anak keluarga kita, bagi sesama makhluk, sesama manusia. Sehingga dalam bulan Ramadan ini setidaknya Allah mengajarkan dua hal, dan pelajaran ini bisa kita lakukan dengan atau tanpa siapa-siapa. Yang pertama adalah memperbaiki, kita merdeka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita banyak melakukan kesalahan, melakukan banyak dosa. Saat inilah kesempatan yang bagus untuk memperbaiki diri dalam bentuk hablum minallah. Dan hablum minallah itulah secara realitas, secara entitas, bahwa manusia itu diberi unsur atau nafsu kebinatangan, sehingga nafsu kebinatangan ini kalau tidak direm akan menjadi binatang yang sebenarnya, bahkan lebih binatang dari binatang itu. Sehingga di bulan Ramadan ini memperbaiki diri dalam bentuk penghambaan, yaitu dalam bentuk berpuasa, untuk melatih kejujuran, melatih ketaatan. Ini adalah bagian dari bagaimana cara Allah mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang menunjukkan bakti dan mewujudkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita laksanakan. Banyak sekali hal-hal penting yang kita lakukan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hablum minallah ini akan bisa terasa indah dan baik manakala kita bisa menyelami, bisa menjalani puasa ini dengan sepenuh hati, penuh iman, penuh ikhlas, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni olehnya. Yang kedua, kita memperbaiki hubungan, belajar memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Barangkali lidah kita ini sering meluncur tanpa kita pikir menyakiti kawan kita, sesama kita, atau bisa jadi kita tidak sadar ini sudah menjadi kebiasaan kita. Maka di bulan Ramadan ini Allah melatih kita untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah berbicara yang tidak sesuai, berbicara yang menyakitkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berbicara yang baik, auliyasmut, atau diam. Nah, kita belajar di bulan Ramadan ini merdeka, bukan berarti merdeka berbicara, tapi kita merdeka berbicara yang baik-baik. Insya Allah dengan berbicara yang baik-baik itu kita menyenangkan hati orang lain, menyenangkan kawan-kawan kita, menyenangkan entitas atau lingkungan kita, sehingga kita ini menjadi orang yang secara tidak langsung diharapkan kehadirannya oleh kawan-kawan kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan lain-lainnya. Pemirsa Ramadan rahimakumullah, disinilah pentingnya ya, kenapa tadi kita menyebutnya sebagai kurikulum cinta. Ini tidak lain bisa kita praktekkan kepada dunia pendidikan kita saat ini yang sedang mengalami satu persoalan dalam akhlak secara umum. Maka pendekatan ala Ramadan bisa digunakan untuk pendidikan karakter anak-anak didik kita, pendidikan kasih sayang, pendidikan cinta, dan yang paling terpenting adalah menumbuhkan rasa berlomba-lomba untuk melakukan hal baik. Apapun itu, melakukan hal baik, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan dilaksanakan oleh anak didik kita akan menjadi cadangan atau akan menjadi investasi masa depan, bahwa bangsa dan negara ini akan tetap eksis manakala apa yang pertama kali Rasulullah ditugaskan adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Maka dari itu saudara semua pemirsa Lentera
Ramadan, ya, bahwa generasi emas satu abad Republik Indonesia ini nanti akan terwujud bukan hanya dalam hal kepintaran, tapi yang paling penting adalah keseimbangan antara perilaku, tindakan, dan apa yang dipikirkan. Inilah sebetulnya makna bahwa Ramadan itu banyak mengajarkan banyak hal, dan kita mungkin tidak menyadarinya karena selama bulan Ramadan kita masih tetap aktivitas, tetap bekerja, berkhidmat, tidak berhenti. Untuk itu, pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, mari kita tebarkan cinta, kita tebarkan kasih sayang, sebagaimana Allah menebarkan kasih sayang kepada hamba-hambanya dengan bonus besar Lailatul Qadar. Dan bonus besar inilah puncak dari penghambaan seorang hamba yang akan mendapati itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita, mungkin saudara kita, atau mungkin kita semua, kita bisa berharap dan saling mendoakan semoga Ramadan ini memberi pelajaran berharga kepada kita, dan identitas kita apakah berubah setelah bulan Ramadan menjadi orang lain. Yang terbaik adalah kita tetap menjadi kita seperti di bulan Ramadan. Kita istiqomah, kita konsisten bahwa di Ramadan ini akan menjadi Ramadan berikutnya, meskipun di bulan-bulan lain, sampai kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Sehingga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini bukanlah 1 bulan, tapi 12 bulan. Insya Allah, semoga Allah meridhoi, Allah memberi kekuatan kita, hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang mutakin, dan akan menjadikan bulan-bulan selain Ramadan adalah bulan Ramadan dalam hal kasih sayang, tebaran cinta, hablu minallah maupun hablu minannas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.